Bab 2464, harus terbang sebentar. Di arena, Mileye menatap pilar yang berada di depannya dengan penasaran. Apa yang ada di dalam pilar ini? Mileye memindainya dengan kesadaran ilahi, dan menemukan bahwa kesadaran ilahi sama sekali tidak dapat memasuki pilar tersebut. Hal ini agak mengejutkan Mileye. Ada jalan keluar masuk. Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedang biru gaib dan mengayunkannya dengan pelan. Puff! Pilar terbelah, dan pada saat ini suara meringkik yang sangat tajam tiba-tiba terdengar di dalam pilar. Benda hidup. Mileye tertegun. Di samping, Robin beserta yang lainnya juga tertegun. Pada saat ini, pilar itu tiba-tiba terbuka, kemudian seekor monster terbang keluar. Monster ini berbentuk seperti elang, dengan tubuh hijau tua dan pupil berwarna merah darah. Mileye sedikit mengernyit, monster apaan ini? Pada saat ini, Robin yang berada di samping tiba-tiba gemetaran dan berkata, "Monster Wind Soul." Mileye menatap Robin, "Monster Wind Soul." Wajah Robin tampak sangat khusyuk, konon katanya, ketika alam semesta kuno muncul, ada 4 monster suci dan 4 binatang purba di dunia. Monster Wind Soul ini adalah salah satunya. Ia memiliki nama panggilan Chasing Soul in the Wind, kecepatannya sangat cepat, dikenal sebagai yang terkuat di dunia. Monster Wind Soul. Mileye menatapi Monster Wind Soul yang berada di depannya, dan bertanya di dalam hati, "Menara kecil, siapa yang lebih kuat antara dia dan Yana?" Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, "Majikan muda, saat ini pertahanan Yana hanya bisa menerobos 3 pedang. Menurutmu siapa yang lebih kuat?" Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Tapi, monster ini juga sangat kuat. Sepertinya dia masih alam inti semesta, dan umumnya monster lebih kuat dari manusia pada level yang sama. Jika kamu bisa menaklukkannya akan mendapatkan bantuan yang besar." Mileye bertanya, "Bagaimana cara menaklukkannya?" Menara kecil berkata, "Bukankah kamu pintar menggoda? Kamu menggodanya lah." Wajah Mileye tampak murung. Monster Wind Soul yang berada di depan Mileye juga sedang menatap Mileye. Ia tidak bergerak, hanya melototinya saja. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Ikuti aku, mau?" Monster Wind Soul melirik Mileye, dan tenggorokannya berguling-guling. Ekspresi Mileye tampak murung, "Sialan, jangan-jangan budak ini ingin makan dirinya." Pada saat ini, Monster Wind Soul tiba-tiba mendekati Mileye. Ia mengendus pelan dengan hidungnya, dan jejak keserakahan muncul di wajahnya, tetapi keserakahan ini segera berubah menjadi ketakutan. Mileye merasa bingung dengan monster ini. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Dia ingin minum darahmu, tapi dia merasa kamu berbahaya, jadi dia ingin maju tapi tidak berani." Mileye berpikir sejenak, lalu melenturkan jarinya. Setetes esensi darah tiba-tiba dan perlahan-lahan melayang di depan Monster Wind Soul. Mata Monster Wind Soul langsung bersinar, dan menghisapnya ke dalam mulut secara langsung. Bong! Esensi darah masuk ke dalam tubuh, sekujur tubuh Monster Wind Soul itu langsung kaget, dengan menunjukkan ekspresi yang sangat nikmat. Mileye agak penasaran, "Menara kecil, apakah darahku sangat menggoda bagi para monster?" Menara kecil berkata, "Ada 2 alasan. Pertama, darahmu adalah darah iblis gila yang sangat kuat, dan kedua adalah kamu telah menelan garis darah Yana dan garis darah Yana telah ditingkatkan oleh si putih, paham?" Mileye tersenyum dan berkata, "Paham." Saat berkata demikian, dia melihat Monster Wind Soul, "Ikuti aku, kedepannya aku akan memberimu setetes esensi darah setiap hari." Monster Wind Soul merasa ragu-ragu. Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak mau." Monster Wind Soul melirik Mileye.
Setelah hening sejenak, ia menganggukkan kepala. Mileye sedikit mengernyit. Kamu menganggukkan kepala itu, tanyanya bersedia atau tidak. Monster Wind Soul. Mileye bertanya lagi, bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Monster Wind Soul menggelengkan kepalanya dan mengoceh, tapi Mileye sama sekali tidak bisa memahaminya. Mileye buru-buru bertanya pada menara kecil, menara kecil, apa yang ia katakan? Menara kecil berkata, katanya kamu bodoh. Monster Wind Soul. Ekspresi Mile tampak murung. Menara kecil, apakah kamu yakin? Menara kecil berkata dengan serius, majikan muda, menurutmu aku perlu memarahi kamu? Jika aku ingin memarahi orang, aku akan katakan secara langsung. Mileye menatap Monster Wind Soul dengan ekspresi suram. Monster Wind Soul tampak tidak bersalah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, kamu bisa melihat kemampuannya. Mile menganggukkan kepala. Monster Wind Soul, biarkan aku melihat kekuatanmu. Saat berbicara, dia menoleh untuk melihat Robin. Pukul dia. Robin. Monster Wind Soul menoleh untuk melihat Robin. Detik berikutnya, ia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, embusan angin melintas di arena. Wajah Robin yang berada di kejauhan itu berubah drastis. Sialan, bocah ini ternyata tidak berbicara tentang karakter seni bela diri. Robin mengatupkan kedua tangannya dan berkata di dalam hati, tidak gunakan keagungan dewa. Suara itu melesat. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Bong! Monster Wind Soul langsung bertabrakan dengan cahaya emas ini. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya hancur. Robin pun terlempar ke jurang ruang waktu yang tak berujung oleh tabrakan ini. Tidak hanya itu, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya juga menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Monster Wind Soul ini agak ganas. Monster Wind Soul hendak bergerak. Robin yang berada di samping tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, aku mengaku kalah. Mengaku kalah. Mileye melambaikan tangannya, dan Monster Wind Soul pun berhenti. Robin menatap Mileye. Dia mengatupkan kedua tangannya dan memberikan hormat, Tuan Muda Ye, aku ini bukan tandingan Monster Wind Soul ini. Aku mengaku kalah, tolong berhenti bertarung lagi. Mileye tersenyum dan berkata, Robin, aku hanya bercanda, kamu jangan marah ya. Robin menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Sialan, bocah ini sungguh jahat. Mileye melihat Monster Wind Soul. Ada jejak keseriusan di kedalaman matanya. Kecepatan Monster Wind Soul ini sungguh mengerikan. Bahkan dia saja tidak bisa menangkap momen tembakan tadi. Meskipun dia juga merupakan alam inti semesta, tapi kekuatannya pasti jauh melebihi master alam inti semesta biasa. Mile mendapatkan harta karun. Mileye berjalan di depan Monster Wind Soul dan tersenyum simpul. Kedepannya kamu ikuti aku, manfaatnya luar biasa. Monster Wind Soul melirik Mileye, ia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepala. Mileye tertawa terbahak-bahak, dia berjalan ke pilar berikutnya dan mengamati pilar itu, kemudian langsung menghancurkan pilar itu dengan pedang biru gaib. Pada saat ini, seekor monster perlahan-lahan berjalan keluar. Bentuk monster itu seperti harimau dengan dua tanduk, sisik emas gelap tebal menutupi seluruh tubuhnya dan memiliki 3 ekor. Mileye melihat monster yang berada di depannya, kemudian melihat Robin yang berada di sampingnya. Robin berkata dengan suara yang dalam, Dios. Salah satu dari 4 monster kuno. Mileye menatap Dios, dan pada saat ini Dios itu juga sedang menatapnya.
Mileye menjentikkan jari dan setetes esensi darah terbang di depan Dios. Dios itu sedikit terkejut. Detik berikutnya, ia mengendus pelan dengan hidungnya, kemudian langsung menelan esensi darah Mile. Sama seperti monster Wind Soul yang sebelumnya. Ketika menelan esensi darah Mileye, sekujur tubuh Dios gemetaran dan menunjukkan ekspresi sedang menikmati. Mileye tersenyum dan berkata, "Ikuti aku, setiap hari satu tetes esensi darah, mau tidak?" Dios menatap Mileye dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Menara kecil, kamu coba berkomunikasi dengannya." Menara kecil terdiam beberapa saat, lalu mulai berkomunikasi dengan Dios. Setelah beberapa saat, Dios menatap Mileye dan menganggukkan kepala sebagai tanda kesediaannya untuk mengikutinya. Mileye merasa sedikit penasaran. "Menara kecil, bagaimana kamu mengatakan padanya?" Menara kecil berkata, "Aku bilang jika suatu hari kamu mati, darahmu akan menjadi miliknya." Ekspresi Mileye membeku. Robin yang berada di samping ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, apakah mereka semua bersedia mengikuti kamu?" Mileye menganggukkan kepala, "Iya." Ekspresi Robin terlihat aneh. Mileye bertanya sambil tersenyum, "Kenapa?" Robin berkata dengan suara yang serius, "Tuan Muda Ye, 4 monster besar kuno ini juga memiliki satu nama panggilan. Mereka disebut 4 monster garang. Siapapun yang bersama dengan mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik." Ketika mendengar ini, Mileye mengerutkan kening. Saat ini, menara kecil berkata, "Jangan khawatir tentang hal ini, Yana juga merupakan monster paling buas di dunia. Kami juga." Berbicara tentang ini, menara kecil sepertinya teringat sesuatu, jadi ia tidak melanjutkan pembicaraan itu lagi. Mileye merasa sedikit penasaran, "Kenapa?" Menara kecil berkata dengan suara yang serius, "Sialan. Aku mengabaikan satu hal. Yana adalah binatang paling buas di dunia. Selama ada pikiran jahat di dunia ini, dia pada dasarnya tidak akan mati." Mileye bertanya, "Lalu, apakah ada masalah?" Menara kecil berkata, "Kita mengikutinya. Alasan mengapa kita tidak terjadi apa-apa adalah karena Tuan cukup kuat. Dia bisa menekan semua hal buruk, tapi masalahnya adalah majikan muda. Meskipun kamu sangat kuat sekarang, tapi, menurut aturan 3 hari, aku selalu merasa bahwa kamu akan menurun." Mileye. Menara kecil berkata, "Aku merasa majikan muda, kamu masih harus mempersiapkan mental." Mileye tertawa terbahak-bahak, "Jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan digantung dan dipukuli lagi. Meskipun di dunia ini, aku tidak berani mengatakan tak terkalahkan di bawah 3 pedang, tapi aku seharusnya tidak memiliki banyak lawan lagi. Walaupun ada, aku juga tidak mungkin begitu sial hingga bertemunya, kan?" Menara kecil berkata dengan suara yang berat, "Iya juga." Mileye tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan ke pilar berikutnya dan melihat pilar yang berada di depannya, kemudian menebas pedangnya dengan pelan. Puff! Pilar terbelah secara langsung. Mileye melirik pilar yang berada di depannya. Dia sebenarnya sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pilar ini sangat keras. Jika bukan karena pedang biru gaib, dia tidak bisa membelahnya. Ketika memikirkan hal ini, dia menyimpan semua pecahan dari pilar sebelumnya. Simpan untuk membuat baju perang. Pada saat ini, Mileye melihat pilar di depannya. Setelah pilar terbelah, Mileye melihat sepasang mata. Sepasang mata itu seperti magma. Mileye terkejut. Di depannya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna merah terang. Rambutnya seperti benang berapi, memancarkan rasa panas yang menakutkan. Terutama matanya seperti magma, membakar amukan api, sungguh mengerikan.
Mileye melihat wanita itu, lalu menoleh untuk melihat Robin yang berada di sampingnya. Robin ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala, belum pernah lihat sebelumnya. Mileye. Ketika wanita itu muncul, monster Winsol dan Dios yang berada di samping perlahan-lahan menundukkan kepala, mengungkapkan ketundukan dan rasa hormat mereka. Mileye menatap wanita yang berada di depannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menekuk jarinya, setetes esensi darah perlahan melayang di depan wanita itu. Wanita itu melirik setetes esensi darah itu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas maju dan meninju ke dada Mileye dengan tinjuan penghancur gunung. Kecepatannya tak terlukiskan. Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia langsung dihancurkan oleh tinjuan penghancur gunung. Bom! Mileye langsung mundur ke jurang ruang waktu yang tidak diketahui. Tubuh fisiknya tidak hancur, tetapi aliran darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Begitu berhenti, sebuah tangan langsung mencengkeram tenggorokannya, lalu perlahan-lahan mengangkatnya. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Aku sudah minta kamu mempersiapkan mental. Kamu tidak percaya. Sialan, kamu benar-benar tidak bisa tampan selama 3 hari. Terima nasibmu saja." Mileye. Menara kecil berkata lagi, "Kenapa kamu tidak melawan?" Mileye terdiam sesaat, dan berkata, "Pedang akan terbang sebentar lagi." Menara kecil bersambung.